Welcome Bitcoin di 1,5 miliar. Hai, selamat pagi sahabat gadis Forex. Congratulations sahabat gadis Forex yang udah beli Bitcoin sebelumnya, karena hari ini Bitcoin udah mencapai di 100.000 US. Kemarin tadi pagi saya lihat di Instagram Bu Sandy, itu Bu Sandy juga udah nge-spill nih kalau Bitcoin bakalan naik ke 100.000 US. Nah, itu kira-kira kenapa sih Bu bisa terjadi kayak gitu? Saya tadi udah cari berita ya Kak Siva. Belum ada sih, cuman tadi pagi itu melihat polanya ya. Waktu itu harga Bitcoin masih di area 98.000. Kemarin kan kita udah bahas bahwa Bitcoin itu ada triangle pattern ya, dan entah kenapa saya berpikir bahwa saya melihatnya nampaknya Bitcoin ini akan break gitu. Makanya kok kayaknya hari ini ya 100.000. Ya itu tergelitik aja, aku pengen nulis di Instagram story ya, bahwa Bitcoin nampaknya akan ke 100.000, dan 1 jam kemudian atau 2 jam kemudian lah ya paling enggak, itu benar-benar langsung tembus 100.000 dan sekarang mencapai tertingginya di 103 Di 498. 103 sempat. Benar gitu. Tapi menurut saya ini masih naik ya, karena triangle patternnya udah break. Kemudian di sini sih sebenarnya tidak ada resisten Kak Siva ya. Ini kan time frame daily, ini kan tidak ada halangan lagi ya. Dia selanjutnya kemungkinan besar dia akan ke 108 paling tidak. Betul. Ya, mendekati target dari cup and handle di time frame weekly yang sudah kita bahas dari 3 minggu yang lalu ya bahkan. Nah, seperti itu. Jadi ini tadi Kak Siva sudah menyampaikan selamat, saya juga sampaikan congratulations pada investor Bitcoin di seluruh dunia ya, yang sudah berani menahan posisi Bitcoin ya, yang dapat harga di area 50.000, ya uang kalian berlipat ganda ya, dan kalian mungkin akan jadi orang kaya selanjutnya, seperti orang kaya baru atau yang sudah kaya dan masih menahan Bitcoin sampai dengan ini, kalian lebih kaya, betul ya Kak Siva ya. Ini keren. Tapi coba kita lihat di H1 Kak Siva. Untuk time frame H1 ternyata 103 tadi terbentur resisten berapa ya, R2 Kak Siva. Dia langsung agak mundur ya, mau bentur sedikit tapi dia agak mundur. Tapi kalau ini break, selanjutnya adalah di 106, kemudian 108, sama kayak ini. Menurut saya 106 ini kena lah ya hari ini ya. Dan ini kan selain dia break triangle pattern, kalau di sini dia itu habis menahan 2 bottom ya, yang paling ini ya. Jadi ini bottom dia low, tapi ini dia tidak bikin low baru ya kan, tidak bikin lower low lagi dari yang sebelumnya. Makanya dia di sini kemudian dia bikin reversal dan dia break ke atas gitu. Jadi targetnya Bitcoin kemungkinan kedepannya bisa ke 106 dan 108 itu Kak Siva. Ya, kemarin juga kita udah sempat ngasih tahu kalau misalnya Bitcoin itu break dari triangle pattern, itu potensinya emang kuat banget buat naik lagi. Iya betul. Harusnya tadi pagi nih masih bisa nih ambil buy di sekitar 97 ya Bu, karena Betul. dia sempat retrace ke garis triangle patternnya tersebut. Betul, dan ini kan dia bikin sideways ya. Kita pernah sepakat ya Kak Siva, kalau dia setelah bikin candle yang kecil-kecil itu biasanya pergerakannya langsung panjang ya. Betul. Ini polanya hampir sama kayak di gold. Kalau dia habis bikin base yang kecil-kecil, setelah itu dia break up atau breakdown kemana, dia pasti bergerak panjang. Nah ini terjadi di Bitcoin pagi ini. Jadi kalau di sini mungkin yang mau FOMO buy juga agak, ya kalau berani nggak apa-apa sih, agak ketinggalan ya. Tapi kalau berani buy boleh sih. Menurut saya masih potensi ke 106 dan 108 gitu. Tapi untuk yang market future ya, jangan sell di sini. Menurut saya masih potensi naik. Jangan sell di sini. Tunggu dulu. Minimal dia break R2 dulu. Kita lihat setelah itu ada pola seperti apa. Karena kita lihat H1 aja secara candle ya, ini benar-benar penuh ya, candle penuh. Nah ini belum tahu nanti penutupannya seperti apa. Kalau candle ini masih berapa jam lagi ya,
Sekarang 10.28 berarti masih tersisa 32 menit. 32 menit lagi ya. Kalau dia nutupnya juga full ya jangan ambil Ya. sell di situ. Gitu. Tapi kalau yang sudah buy di area bawah misalnya kemarin dapat harga di 70-an dan masih ditahan, di sini mungkin bisa dijual sebagian ya. Masih disisakan untuk target di sekitar 106 sampai 108. Itu Kak Siva. Agak happy sih saya Kak Siva, Bitcoin dari semalam itu saya nahan posisi ya di 97 98 sempat turun, kena sell stop, kemudian sellnya udah saya lepasi. Nanti mungkin portofolionya bisa diperlihatkan. Ada gak nih Bu yang masih di hold buat Ini ada. Bitcoin? Terakhir nanti ini kita tampilkan ya Kak Siva. Terakhir itu saya take profit di 101. Ini sorry di 195. Ini yang saya lepas betul. Jadi nanti kita tampilkan ya portofolionya ya Kak Siva. Ini kemarin itu sempat kena sell stop Kak Siva. Jadi saya sell, saya lepas semua, kemudian saya tahan banyak. Sellnya cukup banyak kemarin. Nih profit instan tuh sayang banget cuma 0,01. Iya betul. Jadi ini portofolionya dan ini sisanya. Saya hari ini masih nahan posisi oil Kak Siva. Nanti kita tampilkan ya Itu portofolionya. dari modal berapa jadi berapa tuh Bu atas kenaikan Bitcoin? Kemarin masuknya di depositnya di 353,8 ya. Kemudian saya sudah withdrawal 380 dan sisa ekuitasnya di 220-an. Itu. Profitnya kira-kira Ini berarti 220-an. wow, banyak banget. 220. Lumayan dalam waktu 1 minggu dengan modal 300. Keren. Oke, itu untuk Bitcoin Kak Siva. Mungkin kita langsung lanjut ke oil kali ya. Oke, kita urutannya agak ngacak sedikit Agak ya. ngacak ya, karena memang pagi ini yang lagi hype di Bitcoin ya. Nah, oil. Oke. Nah, oil ini masih sideways ya. Kalau sebenarnya referensi kita dari kemarin kita sampaikan ya, kalau di area 70-an bisa sell, nanti di area 67 66 bisa buy. Kemarin itu tertingginya di 70,4 ya, kemudian dia turun lagi. Ini masih memang menurut saya juga masih belum ada daya ya oil ini untuk naik karena masih belum ada fundamental yang mendorong juga Kak Siva. Jadi kita tunggu ya, tapi selama kita menunggu fundamental yang mungkin bisa menggerakkan oil segera break ke salah satu sisi, ini cukup lumayan ya. Sideways-nya ini kita bisa sell di atas dan kita bisa buy di bawah ya. Nah, kalau untuk hari ini apakah sudah bisa ambil posisi buy? Kalau saya sudah bisa masuk buy dan saya tadi udah masuk sebenarnya. Lagi floating ya. Baik, nanti rencana saya, planning saya ketika Bitcoin mungkin turun ke area 67 poin, paling nggak 68 atau 67,7 ya. Di sini saya akan masuk lagi satu lagi. Average, betul. Kita tandai ya. Sekitar sini buat area buy. Kalau sekarang menurut saya sudah boleh masuk. Harapannya ini akan bikin double bottom ya. Double bottom kemudian dia naik, tapi kalau misalnya dia turun nanti pijakan selanjutnya di area 67,7 itu bahaya. Untuk targetnya di berapa masih tetap ya, kalau berani nahan ke 70 silakan ditahan sampai 70, tapi kalau misalnya di 69,3 katakan mau dilepas itu sudah bisa untuk apa namanya oil itu Kak Siva. Buat potensi sellnya apakah masih kuat Bu kalau di sini? Harusnya sih masih deh. Apa sebaiknya jangan tunggu aja? Iya, mending enggak ya, kalau di area 68 mending tidak ambil sell, malah collect buy di situ Kak Siva menurut saya. Ya jangan, kalau di area di bawah 70 itu jangan kontrarian. Jangan ambil posisi kontrarian untuk oil meskipun mungkin potensinya bisa ke 66, tapi kalau saya ya, saya nggak berani ambil kontrarian di bawah harga 70. Kalau dia sudah di atas 70, nah di situ saya berani spekulasi untuk sell. Gitu Kak Siva.
Itu untuk oil. Oil kita lanjut ke Ke- Peru Gold. Iya, yang semalam juga cukup mengejutkan ya untuk ketika rilis berita ya jam 22 kalau nggak salah, itu harga gold sempat bergejolak ya. Ini ya dari turun ini Kak Siva. Iya Yes. betul. Dia diturunin kemudian dia naik ya ke area 30-an kemudian naik ke area 50-an. Betul. Dan dia kan bukan bentur ya, dia break garis support bawah triangle pattern-nya ya. Iya. Itu tapi dia kembali lagi, masalahnya kembali. Nah ini yang agak tidak konsisten nih. Membingungkan. Betul, nggak sama kayak Bitcoin tadi ya. Kalau Bitcoin triangle pattern dia break atas, dia langsung tembus makin naik gitu. Tapi gold ini dia sudah break berapa kali? Ini yang pertama ya, yang beberapa hari yang lalu, tapi dia juga kembali ke dalam. Hari ini juga semalam dia juga break, tapi langsung dikembalikan ke dalam triangle pattern. Jadi menurut saya gold ini masih wait and see ya, atau masih kayaknya investor masih ragu-ragu, mungkin menunggu ini kalau nggak salah ada FOMC meeting di hari Jumat ya, Sabtu dini hari kalau nggak salah. Coba kita cek kasih Pak. Tumur. Tadi pagi sebenarnya The Fed Powell speak di Oh iya. jam 2. Jam 2 ya. Kalau buat malam ini ada di jam setengah 9. Setengah 9 ada initial jobless claim. Nah itu ada itu ada non farm payroll itu besok. Iya. FOMC minggu ini masih belum ada sih. Katanya Jumat ini berarti next week mungkin. Oh belum ada ya? Masih belum ada FOMC. Belum ada. Cuma nanti malam berarti nunggu initial jobless claim ya, yang dimana datanya itu data sebelumnya di 213.000, kemudian ada kenaikan lah, ini parah nih, ada kenaikan di 215.000 klaim angka pengangguran. Jadi kalau datanya nanti sesuai dengan ini, kemungkinan ya USD akan makin tertekan ya, karena banyak orang nganggur, ternyata berarti ekonominya tidak sedang baik-baik saja. Kemudian untuk gold kemungkinan naik. Nah itu. Tapi initial jobless claim biasanya ini kan high impact ya, high impact. Jadi hati-hati, gold kemungkinan malam ini akan dibawa naik. Menurut saya kalau dia bisa break ini Kak Siva, agak sideways cukup sideways dan agak tertahan cukup lama di 2655-an ya, di area sini. Nah kalau dia bisa break pivot hari ini, menurut saya selanjutnya gold akan ke 2680. Nanti malam kemungkinan ya potensinya gold bisa ke area 2680. Jadi Yang cari mau arah yang ambil buy. Nah bisa kalau dia bisa turun ke area 30-an lagi, di situ bisa masuk. Bahkan menurut saya area 40 udah bisa masuk ya Kak Sifat. 40 masuk yang pertama. Ya itu 30 di situ masuk, tapi sebenarnya di 40 sudah bisa masuk. Sekitar sini. Ya, yes. Range buy-nya di area situ, tapi kalau misalnya turun di bawah 2620 ini low-nya ini, nah di 2622 ya, di situ harus di cut loss ya. Meskipun mungkin di situ sebentar kemudian dia naik, tapi menurut saya lebih baik di cut loss, karena kalau break bawah lumayan agak dalam, gold bisa kembali ke range harga di bawah 2600. Itu Kak Sifah. Apa kita gambar garisnya salah ya? Enggak sih, kita lihat dari daily. Ada garis lagi enggak ya? Benar. Kita gambarnya kan dari time frame daily. Coba kita lihat daily. Saya buka dulu ya. Enggak Kak sih. Udah pas sih sebenarnya. Memang kemarin ada agak ada break ya. Tapi nah sekarang itu dia memang bergerak di bawahnya garis. Tapi kemungkinan Kak Siva dia akan ini ya apa ya istilahnya nempel ke garis ini baru dia naik. Kemungkinan bisa seperti itu. Karena dia juga ketika dia break ini dia nggak lanjut turun, tapi dia masih berusaha ditahan untuk naik. Kita lagi lihat konfirmasinya nih di candle selanjutnya, apakah dia beneran turun atau ternyata ini cuma false break aja. Iya betul. Betul Kak Siva.
Oke, mungkin itu aja kali ya buat Yes. analisa market hari ini ya bisa di. Yes, betul Kak Siva. Thank you yang sudah nonton, semoga bisa bermanfaat. See you in the next video. Goodbye.